Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pujian Thomas Tuchel untuk Lewis Hall, bek masa depan Chelsea. Chelsea menjamu Chesterfield dini hari tadi pada pertandingan babak ketiga Piala FA. Di laga itu, Thomas Tuchel membuat sejumlah rotasi, salah satunya adalah memainkan bek muda bernama Lewis Hall. Bek muda itu tampil impresif, ia membuat assist untuk gol Romelu Lukaku dan bertahan dengan solid di laga ini. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengacungi jempol performa Lewis Hall. Ia menilai bek muda Chelsea itu tampil apik di laga debutnya. Secara umum performanya yang membuat ia masuk ke tim utama dan ia berlatih dengan sangat baik di sesi latihan. Jadi ia layak menjadi starter, ujar Tuchel. Pemain MU diisukan tidak suka Rangnick, Rashford buka suara. Ruang ganti MU diterpa isu tak harmonis belakangan ini. Marcus Rashford buka suara soal isu miring di ruang ganti Manchester United tersebut. Rashford menegaskan komitmennya kepada klub dan Ralf Rangnick. Kami semua kecewa dengan performa belakangan ini dan kami kecewa dengan berita yang mempertanyakan komitmen kami bukan hanya ke manajer dan staf pelatih tetapi juga klub. Saya punya respek yang tak ada habisnya untuk keduanya dan saya berharap bisa memperbaiki permainan saya di bawah staf di Manchester United, ujar Rashford dikutip Sky Sport. Kritik jadi motivasi besar MU segera raih hasil baik. Dengan skuad MU yang penuh pemain bintang, mereka pun tak lepas dari kritik. Di musim ini, MU sudah menelan 6 kekalahan di Liga Inggris hingga tak bisa bersaing di papan atas. Kritik pun dilontarkan untuk MU. Maguire menyebut bahwa semua pemain di skuad MU marah dengan situasi saat ini, berniat untuk segera membalikan situasi agar bisa lebih baik lagi. Kami semua marah dan ingin mengerahkan kemampuan terbaik kami. Semangat tim sedang bagus terlepas yang dikatakan oleh orang-orang, kata Maguire di situs resmi MU. Memalukan, kata Xavi usai Barcelona diimbangi Granada. Barcelona hanya mampu bermain imbang 1-1 saat berjumpa Granada pada pekan ke-20 La Liga. Xavi, ini adalah hasil yang memalukan dan terjadi karena kesalahan sendiri. Barcelona bermain cukup dominan, baik dari sisi penguasaan bola maupun peluang, tetapi mereka lengah pada menit-menit akhir laga. Memalukan, tetapi hasil ini adalah kesalahan dari kami. Ini adalah bentuk dari kurangnya pengalaman. Kartu merah membuat kami mengendur. Kami kehilangan 2 poin yang sangat penting bagi kami, ucap Xavi dikutip dari Marca. Cetak gol untuk Barcelona, Xavi sanjung profesionalitas Luuk de Jong. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona belakangan ini digosipkan akan melepas de Jong. Sembari menunggu de Jong ditawar klub lain, Xavi memainkannya melawan Granada. Pada laga itu, sang striker berhasil mencetak gol di laga itu, sehingga Barcelona berhasil memecah kebuntuan di markas Granada. Xavi mengaku senang dengan gol yang diciptakan sang striker. Ia menjelaskan bahwa sang striker masih dibutuhkan oleh Barcelona meski mereka harus melepasnya. Xavi pribadi mengaku respek dengan profesionalitas yang ditunjukkan de Jong. Ia menyebut sang striker terus bekerja keras meski tahu ia kapan saja bisa dilepas oleh Barcelona. Allegri dihukum tak bisa dampingi Juventus versus AS Roma. Pelatih Juventus Massimiliano dihukum tidak bisa mendampingi Paulo Dybala dan kawan-kawan dari pinggir lapangan saat menghadapi AS Roma dalam lanjutan Serie A. Allegri mendapat skorsing 1 pertandingan menyusul pernyataan ofensifnya terhadap wasit Simone Souza dalam duel melawan Napoli. Pelatih asal Italia tersebut marah setelah pertandingan berakhir. Dia mempertanyakan sejumlah keputusan sang pengadil dalam pertandingan tersebut. Selama Allegri absen, asisten pelatih Juventus Marco Landuzzi akan bertugas mendampingi tim. Arsenal disebut tak akan finish di 4 besar karena terlalu lembek. Arsenal saat ini menduduki peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 35 poin. Posisi mereka tidak berubah kendati baru saja kalah 1-2 dari Manchester City.
Namun Roy Keane menilai Arsenal tak akan bisa bertahan lama di posisi tersebut. Mantan kapten Manchester United tersebut mengatakan Arsenal terlalu lembek untuk memperjuangkan posisi 4 besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Pertanyaannya adalah apakah Arsenal bisa berusaha lebih keras dan bertahan di 4 besar? Hal itu yang saya tidak yakin, kata Keane dikutip dari Mirror. Piala Super Spanyol, Madrid bukan favorit di El Clasico. Carlo Ancelotti menilai timnya bukan favorit saat menghadapi Barcelona di Piala Super Spanyol. Meski Blaugrana saat ini masih terseok-seok di Liga Spanyol, meski Barcelona sedang dalam situasi sulit, Ancelotti enggan menganggap remeh klub asal Catalunya ini. Ia menilai Barcelona tetap rival utama mereka. Don Carlo menegaskan Madrid tak dalam status diunggulkan untuk memenangi Piala Super Spanyol. Ini adalah ajang yang penting dan kesempatan pertama yang dimiliki setiap tim untuk meraih gelar musim ini. Tak masalah apakah kami favorit atau tidak, ujar Ancelotti dikutip dari situs resmi Real Madrid. Coutinho pergi tak cukup bikin Barcelona bisa daftarkan Torres. Kehadiran Torres dilaporkan membuat Barcelona kini berusaha untuk melepas pemain yang bergaji tinggi untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Mereka baru saja melepas Philippe Coutinho ke Aston Villa dengan status pinjaman. Meski demikian, dilepasnya Coutinho ternyata belum cukup untuk menyeimbangkan neraca keuangan Barcelona. Hal ini membuat Ferran Torres kini terancam tak bisa didaftarkan Barcelona untuk mengarungi kompetisi musim ini. Wakil Presiden Barcelona, Rafa Yuste, mengatakan bahwa cara agar Barcelona mendaftarkan Ferran Torres adalah melepas lebih banyak pemain. Barcelona berpacu dengan waktu untuk melakukan hal tersebut. Tak punya sponsor, Erling Haaland latihan pakai sepatu rusak dan butut. Erling Haaland muncul dengan sepatu Nike Mercurial dalam sesi latihan Borussia Dortmund. Uniknya, alas kaki yang dikenakan sang bomber terlihat sudah usang. Haaland seakan mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akan meninggalkan Nike. Saat ini Haaland memang tak memiliki sponsor sepatu setelah kontraknya bersama Nike berakhir sejak 1 Januari 2022. Menurut laporan Bild, striker asal Norwegia itu akan segera dikontrak oleh Puma. Sumber serupa menyebut Haaland bakal menerima bayaran 8 juta euro atau setara dengan 130,4 miliar rupiah per tahun dari kerjasama dengan Abrel asal Jerman itu. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!